Shalom Bapak-Bapak, selamat sore. Kita persiapkan hati kita dalam ibadah online kali ini. Biarlah Tuhan hadir dalam ibadah kita malam hari. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini kami boleh beribadah kembali ya Tuhan. Meskipun secara online ya Tuhan, Kau sertai bapak-bapak yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, ketika mereka mengakses YouTube yang ada ya Tuhan. Kau berkati bapak-bapak yang ada, biar malam hari ini kami boleh menerima sukacita yang daripada Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Ya, selamat malam Bapak-bapak pria Hagios yang dikasihi Tuhan. Mari kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Shalalalalala, lalalalala, shalala, shalalalala, lalalalala, shalala. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena
karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus,
bersyukur padamu. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Amin. Shalom, Bapak-bapak Priagios, kita kembali masih dalam ibadah online. Tapi saya percaya bahwa penyertaan Tuhan dan berkat-berkatnya selalu melimpah kepada bapak-bapak yang berada di rumah. Malam hari ini kita akan kembali belajar tentang firman Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Kepadamu Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami boleh kembali belajar bersama-sama tentang firman-Mu. Dan firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami. Jadikan hati kami menjadi tanah yang baik, sehingga setiap taburan firman-Mu boleh tumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Dan pengurapan-Mu menyertai kami semuanya, baik kami maupun bapak-bapak yang berada di rumah. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca Amsal Sulaiman yang keempat, ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak-bapak, malam hari ini firman Tuhan saya beri judul hati yang bijaksana. Dalam pepatah Jawa ada istilah kriwian iso dadi grojogan. Bapak-bapak, kurang lebih artinya bahwa sesuatu yang kecil, persoalan yang kecil, kalau dibiarkan itu bisa menjadi besar. Bisa menjadi masalah yang besar. Dari dalam hati kita itu bisa muncul berbagai persoalan yang kalau tidak kita kelola dengan baik dapat mengancam kehidupan kita. Mungkin kita menganggap persoalannya itu kecil, tetapi kalau kita simpan terus di dalam hati kita, itu lama-lama bisa membesar. Kriwian iso dadi grojogan. Oleh sebab itu malam hari ini pembacaan firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sesuatu yang harus dijaga itu pasti sangat berharga. Dalam hidup ini, banyak orang bisa menjaga secara fisiknya, tubuhnya dengan bagus. Tapi ada banyak orang yang tidak bisa menjaga rohaninya dengan baik. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dalam suatu acara di televisi swasta, dalam acara namanya One Show atau One Man Show, nah, dalam acara TV swasta itu ada seorang artis yang bernama Nikita Mirzani. Saya percaya bapak-bapak tahu siapa itu Nikita Mirzani. Dia untuk menjaga dan merawat tubuhnya ketika diwawancarai,
itu sudah habis sekitar 2 miliar. Itu hanya untuk menjaga bagian tubuhnya dari leher ini sampai ke bawah. Belum ke atas. 2 miliar rupiah. Tidak main-main. Ketika ditanya oleh pembawa acaranya, mengapa kok berani merawat, menjaga tubuhnya sampai dengan angka sebesar 2 miliar. Kemudian dia mengatakan dengan gamblang, dia katakan bahwa tubuh itu adalah sesuatu yang berharga. Maka dengan harga berapapun, dia berkata, aku akan menjaga tubuh. Ini luar biasa. Saya tidak melihat jumlah yang fantastis, uang yang hebat seperti itu. Tetapi kata-kata yang berkata bahwa dia perlu menjaga, perlu merawat tubuhnya. Ini adalah kata-kata yang menjadi pelajaran bagi kita pada malam hari ini. Kalau Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sesuatu yang dijaga itu pasti di dalamnya ada yang berharga. Kalau ada bank, ada toko emas, itu selalu ada satpamnya, ada penjaganya. Karena apa? Di dalamnya ada sesuatu yang berharga. Tetapi saya tidak pernah melihat ada tentara atau satpam itu menjaga bak sampah. Saya belum pernah melihat bak sampah di depan gereja itu dijaga oleh satpam. Mengapa itu tidak dijaga? Karena di dalamnya ada yang kurang berharga. Isinya kurang berharga. Tetapi karena dia menganggap sesuatu itu berharga, maka dia menjaga. Nikita Mersani berani 2 miliar untuk menjaga dan merawat. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Mari kita memandang bahwa hati kita ini adalah sesuatu yang mempunyai harga. Hati kita mempunyai nilai. Karena firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Di dalam hati kita itu ada sumber kehidupan. Oleh sebab itu kita perlu menjaganya. Kita perlu merawatnya. Jangan sampai hati kita yang sangat berharga ini, kita isi dengan sesuatu yang tidak berharga. Kita isi sesuatu yang bisa memberikan persoalan-persoalan dalam hati kita. Terlebih-lebih penyakit hati kita simpan di dalam hati kita. Apa itu penyakit hati itu? Ada panas hati, iri hati, tawar hati, apalagi keras hati. Ada masih banyak lagi. Kalau itu yang kita simpan di dalam hati kita, maka hati kita akan penuh dengan penyakit-penyakit yang saya katakan tadi. Dan akibatnya kalau hati kita penuh, maka tidak ada lagi tempat bagi hal-hal yang baik untuk mengisi hati kita. Panas hati. Kelihatannya sepele. Kalau itu kita simpan di dalam hati kita, itu dampaknya bisa luar biasa. Kita membaca dalam Kejadian 4 ayat yang ke-6 dan ke-7. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Coba kita perhatikan. Orang yang panas hati itu, mukanya menjadi muram. Saya tidak pernah melihat orang yang panas hati itu mukanya berseri-seri. Orang yang panas hati itu mukanya tersenyum-senyum. Orang yang panas hati itu bagi-bagi berkat. Panas hati itu nek basa Jawa kemeropok. Wah, jengkel. Enggak ada yang bisa tersenyum, enggak ada yang bisa berseri. Kain membiarkan panas hatinya itu menggoda dalam hatinya. Dan dia tidak bisa menjaga dengan baik. Dia tidak bisa mengelola dengan baik. Sehingga apa yang terjadi?
Kain membunuh Habil. Karena apa? Di dalamnya tersimpan apa yang namanya panas hati. Mari, Bapak-bapak, kita belajar. Apakah kita sudah menghargai apa yang ada di dalam hati kita? Apakah kita sudah belajar menjaga hati kita? Seberapa kita menghargai hati kita, maka seberapa besar kita mau melakukan sesuatu yang baik untuk hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, dalam hidup ini tidak mungkin kita itu bisa menyenangkan semua orang. Kita sudah berbuat baik saja, masih bisa dipersalahkan. Kita sudah melayani dengan baik saja, masih dicari-cari kesalahannya, difitnah. Kita tidak bisa menyenangkan banyak orang. Tetapi mempunyai hati yang bijaksana di dalam melayanan, di dalam pergaulan, itu sangat dibutuhkan. Dan malam hari ini kita mau belajar orang yang mempunyai hati yang bijaksana. Orang yang bijaksana adalah orang yang bisa menjaga hati. Kalau saya yakin mendefinisikan yang namanya bijaksana adalah suatu kecakapan atau suatu kemampuan untuk memilih sesuatu yang benar dengan cara yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Jadi pilihan kita itu benar. Dan kita lakukan dengan cara yang benar. Ada orang bisa memilih yang benar, tapi tidak bisa melakukan dengan cara-cara yang benar. Tetapi bijaksana adalah kecakapan, di mana kita bisa memilih sesuatu yang benar. Dan kita bisa mempraktekannya dengan cara yang benar. Itulah orang yang bijaksana. Ciri-ciri dari orang yang bijaksana. Yang pertama, dapat mengendalikan perkataannya. Kita membaca Amsal Sulaiman 4 ayat 24. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Jadi yang pertama, orang yang bijaksana itu adalah orang yang bisa mengendalikan perkataannya. Perkataannya itu tidak dolak-dalik. Orang mulah malih, mulutnya tidak serong, tidak berkata-kata yang tidak baik. Tapi orang yang kata-katanya itu bisa mempermuliakan nama Tuhan. Dalam Alkitab kita melihat seorang yang bernama Ayub. Ayub adalah orang yang sangat bijaksana menurut saya. Dia mampu mengendalikan kata-katanya. Manakala musibah menimpa dirinya, hartanya habis, anak lembu dombanya habis, anak-anaknya mati. Dalam waktu yang hampir bersamaan. Dalam waktu yang hampir bersamaan. Kita bisa membayangkan seseorang yang kehilangan begitu sesuatu yang berharga. Dalam waktu yang hampir bersamaan. Tetapi apa yang keluar dari mulut Ayub? Kalau kita membaca dalam Ayub 1, ayat yang ke-21. Kita akan bisa melihat. Dia mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Wah, ini luar biasa. Luar biasa. Kata-kata yang luar biasa. Ayub bisa mengendalikan kata-katanya. Walaupun musibah itu datang, malapetaka itu datang, kesusahan itu datang. Tapi yang keluar daripada mulutnya bukan hujatan, bukan cacian. Tetapi yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang membangun rasa aman. Kata-kata yang bisa memberikan ucapan syukur. Dan kita bisa melihat dari ayat yang kita baca tadi. Dengan telanjang
aku keluar dari kandungan ibu. Dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tidak sampai di situ kata-katanya. Dia masih berkata, terpujilah Tuhan. Ini adalah seorang tokoh yang sangat bijaksana. Kata-katanya luar biasa. Tadi saya katakan, kata-katanya bisa menimbulkan rasa nyaman, rasa aman bagi pendengarnya. Kata-katanya penuh dengan rasa ucapan syukur. Kata-kata mengandung kesabaran. Kata-katanya menerima apa adanya. Itulah kata-kata yang bijaksana. Yang seharusnya selalu bisa keluar dari mulut anak-anak Tuhan ketika sedang mengalami sesuatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Bapak-bapak prihagius yang kasih Tuhan, kita terlalu mudah untuk berkata-kata sesuatu. Dan kita terlalu mudah untuk tidak bisa mengendalikan kata-kata kita. Kata-kata kita terkadang kata-kata yang mengandung hal-hal yang tidak diperkenal oleh Tuhan. Saya sering melaju Jogja Wonosari itu biasa. Dulu kalau saya naik bis, wah kalau pagi ramai banget di Jalan Rejo Winangun itu. Kena sopir macam-macam. Waduh, kalau saya dengarkan kata-katanya, 5:30 pagi saja, kata-katanya sudah kebun binatang. Wah, mereka bangga ketika mengeluarkan bersaut-sautan dengan kata-kata yang seperti itu. Seolah-olah tidak salah dia berkata-kata seperti itu. Tidak bisa mengendalikan kata-kata. Bangga terhadap kata-katanya yang salah. Dan dia tidak menyadari itu. Ini bukan orang yang bijaksana. Ada juga orang yang kalau ngomongnya sedikit, kata-katanya jarang, tapi begitu berkata-kata nyelkit, menyakitkan, membuat orang lain itu tidak nyaman. Ini bukan kata-kata yang bijaksana. Kalau ada di antara kita, bapak-bapak yang sering berkata-kata seperti ini, malam ini stop. Kendalikan kata-kata kita. Karena orang yang pemunya hati yang bijaksana adalah orang yang bisa mengeluarkan kata-kata dengan rasa nyaman. Kata-kata pujian bagi Tuhan seperti apa. Kata-katanya membangun. Kata-katanya mensupport orang lain. Sehingga orang lain itu bangkit. Hati-hati dengan kata-kata kita. Pada waktu awal-awal corona, kita sering mendengar kata-kata. Banyak orang yang mengatakan, ono corona kok ora ibadah. Gereja kok wedi karo corona. Kok takut sama corona? Ibadah saja, enggak apa-apa. Dalam nama Yesus, penyakitnya hilang. Kelihatannya kata-katanya itu benar, tapi tidak disampaikan dengan cara yang benar. Orang yang berkata-kata demikian adalah orang yang ingin mencoba. Dalam Amsal 27 ayat 12, kalau kita membaca di sana, dikatakan, kalau orang bijak ini melihat malapetaka, bersembunyilah ia, sembunyi. Tetapi orang yang tidak berpengalaman, berjalan terus, lalu kena celaka. Mari kita berkata-kata bijak. Kalau memang kita melihat itu sebuah malapetaka, kita jangan mencoba itu. Jangan coba-coba, kita maju terus. Tahu bahaya, maju terus. Hati-hati dengan perkataan. Dan saya takutnya orang-orang yang sering berkata demikian justru orang-orang yang jarang ibadah. Wah, luar biasa kata-kata. Tapi mari kita belajar dari Ayub. Dia berkata-kata
dengan bijaksana. Memberikan rasa nyaman, memberikan ucapan syukur, menerima apa yang Tuhan berikan kepada diri, dan dia dengan sabar menjalani segala sesuatu. Bapak-bapak Priagius, yang pertama, orang bijaksana itu dapat mengendalikan perkataannya. Yang kedua, orang yang bijaksana itu adalah orang yang bisa mengendalikan perilakunya. Mari kita membaca dalam Amsal 4 ayat yang ke-27. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Orang yang bijaksana, selain dia bisa berkata-kata, mengendalikan perkataannya, tapi dia juga bisa mengendalikan perilaku. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Dalam 2 Samuel 17 ayat 1 dan 2, di sana diceritakan ada seorang bernama Ahitofel. Wah, ya, Ahitofel ini penasihatnya Raja Daud. Juga penasihatnya Absalom. Kalau nanti membaca dalam kitab itu, bapak-bapak semua akan mengerti cerita ini. Dia seorang penasihat. Bisa memberikan kata-kata yang luar biasa. Bahkan kata-katanya dikatakan di situ seperti mewakili apa yang dikatakan oleh Tuhan. Luar biasa. Tetapi dia tidak bisa menjaga hatinya. Ketika dia tidak bisa menjaga hatinya, apa yang terjadi seperti yang tertulis dalam 2 Samuel 17 ayat 1 dan 2 tadi. Dia menyimpan kebencian, menyimpan kepahitan, maka yang terjadi apa? Dia dulu menasihati Daud. Kemudian dia ingin membunuh Daud dengan tangannya sendiri. Ahitofel. Dia tidak bisa menjaga perilakunya. Wah, kata-katanya luar biasa. Tetapi ternyata perilakunya jauh dari yang diharapkan. Kalau kita menyimpan kebencian, kepahitan, sekecil apapun dalam hati kita, itu bisa menjadikan persoalan yang serius. Sepele iso dadi gawe. Kelihatannya sepele, tapi kalau itu disimpan terus dalam hati kita, dadi gawe. Dan itu bisa membesar. Bapak-bapak Priagius, perilaku kita sesungguhnya akan terlihat. Dalam diri kita itu akan terlihat perilaku kita itu. Kalau sesuatu yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan, maka kita akan melihat perilaku kita yang sebenarnya. Apa yang kita pikirkan sama begini, oh ternyata kenyataan tidak seperti itu. Banyak kita melihat kejadian-kejadian. Orang yang ketika mau pergi, pesawatnya di-cancel karena pesawatnya rusak. Apa yang terjadi? Bisa gebrak-gebrak meja bandara. Wah marah. Padahal itu di TV. Di televisi. Di TV. Lah kalau orang Kristen begini, tidak bisa mengendalikan perilakunya seperti ini, ya malu. Memalukan Tuhan. Setelah diwawancarai, namanya Kristen. Waduh, malu. Gebrak-gebrak meja. Apa kalau kita gebrak-gebrak meja, kemudian pesawatnya akan jalan? Tidak. Kita mesti bijaksana. Hati-hati kendalikan perilaku kita. Ada lagi masa pandemi. Hanya ditegur, "Mbok ayo pakai masker." Baiklah bisa marah, bisa ngamuk-ngamuk, bisa memukul orang. Dilihat lagi namanya Kristen. Tidak bisa mengendalikan perilaku. Tidak dapat BLT, demonstrasi, ngamuk-ngamuk. Kalau kemudian itu namanya Kristen,
juga memalukan. Bapak-bapak yang kasih Tuhan, jangan biasakan sesuatu yang tidak benar itu mengisi hati kita. Kalau yang tidak benar itu terus-menerus mengisi hati kita, maka kita akan menjadi orang yang namanya keras hati. Kalau namanya orang yang keras hati itu, mau diberitahu apapun, itu sangat sulit. Misalnya, yang paling gampang, orang itu tahu kalau merokok itu tidak baik. Ya, mengganggu kesehatan, menurut dokter, bisa penyakit-penyakit yang lain, kanker, stroke, dan macam-macam. Tapi coba, bapak-bapak memberitahu kepada orang yang sudah kecanduan merokok. Kemudian diberitahu, bapak itu sedang batuk-batuk, itu jangan merokok. Apa jawabannya kira-kira? Dia sudah punya jawaban sendiri. Dia akan mengeraskan hatinya. Dia akan memberikan argumen-argumen tertentu yang membenarkan diri. Saya pernah mencoba berkata-kata kepada bapak-bapak di Priagios, ngomong-ngomong itu waktu di luar. Dia katakan, waduh, saya kalau tidak merokok itu pusing. Pekerjaan saya itu memerlukan pemikiran, dia katakan demikian. Kalau saya tidak merokok, waduh, rasanya itu buntet pikirannya. Tapi begitu saya merokok, ting gitu, wah ada ide katanya. Luar biasa. Jadi orang itu sudah keras hatinya, sulit untuk diberi masukan. Hatinya sudah membatu, kata Yeremia. Jadi sulit untuk beritahu. Oleh sebab itu, bapak-bapak, kita mau belajar mengendalikan perilaku kita. Kalau kita mau menjadi orang yang bijaksana, kendalikan kata-katamu, kendalikan perilakumu. Berkata-katalah dengan benar. Praktekkan dengan cara yang benar. Itulah orang yang bijaksana. Sesuaikan apa yang kita lakukan itu dengan firman Tuhan. Itulah orang yang bijaksana. Malam hari ini, kalau bapak-bapak ingin tahu apakah aku itu sudah bijaksana atau belum, nah, bapak-bapak di rumah, bapak-bapak untuk ngetes sudah bijaksana atau belum, tanya kepada istrimu, tanya kepada anak-anakmu, apakah engkau sudah bisa mengendalikan kata-kata dan perilakumu di dalam rumah tangga. Karena ketika kita hidup dalam rumah tangga, perbuatan kita, kata-kata kita itu transparan selama 24 jam. Istri kita, anak kita itu tahu yang kita lakukan bertahun-tahun. Kalau di gereja semuanya bisa kayak malaikat. Karena di gereja hanya 2 jam. Wah, kata-katanya bisa manis, perilakunya bisa manis, ya, seolah-olah bijaksana. Tapi kalau mau ngetes betul-betul kamu orang yang bijaksana, tanya kepada istri dan anak. Maka engkau akan melihat siapa engkau yang sesungguhnya. Malam hari ini kita belajar tentang hati yang bijaksana. Seberapa engkau merasa bahwa hatimu sangat berharga, akan terlihat dari sejauh mana engkau dapat menjaga hatimu dengan mengendalikan perkataan dan perbuatan. Saya akan tutup renungan ini dengan sebuah cerita. Ada binatang, itu lebah dan lalat. Lebah dan lalat ini terbang bareng memasuki sebuah taman yang indah. Dalam taman itu ada bunga-bunga, macam-macam bunga berwarna-warni bunga. Ada tanaman-tanaman yang hijau. Ketika lebah itu memasuki taman itu, dia begitu melihat bunga-bunga itu, kemudian dia mulai menghinggap di bunga-bunga itu. Dan mulai menyerap madunya, menyerap sesuatu dari bunga itu. Menghampiri daun-daun yang muda. Tetapi lalat, ketika dia melihat
ada bunga-bunga yang indah, ada daun-daun yang muda, dia tidak tertarik. Dia lebih terus berputar-putar terbang. Begitu lihat bak sampah, begitu lihat sesuatu yang kotor, maka lalat itu hinggap di situ. Dan dia bisa menikmati dalam bak sampah. Bapak-bapak pria Agus yang kasih Tuhan, dalam kehidupan kekristenan kita, sering kita bisa seperti lebah atau seperti lalat. Ketika kita melakukan peribadatan, melakukan pelayanan, kita bisa menikmati sesuatu yang indah. Di gereja ada sesuatu yang baik. Kita bisa menikmati ibadah, bisa menikmati pujian, bisa menikmati kegiatan-kegiatan gereja dengan baik. Dan itulah lebah. Dia bisa menikmati sesuatu yang indah. Tetapi lalat, ketika dia melihat sesuatu yang indah, dia nggak tertarik. Tidak tertarik pada sesuatu yang baik. Dia sering melihat keburukan-keburukan yang ada di dalam gereja. Dia mencari kekurangan-kekurangan hamba Tuhan, kekurangan-kekurangan pelayanan, dan itu selalu diucapkan, dikata-katakan. Dan dia tidak pernah menikmati berkat dari sesuatu yang indah. Malam hari ini kalau engkau ingin menjadi orang yang bijaksana, jadilah seperti lebah. Engkau mungkin melihat kekurangan, melihat kelemahan dari sebuah gereja, tetapi engkau tidak mempersoalkan, tapi engkau lebih melihat sesuatu yang baik. Kau bisa memberikan masukan-masukan yang baik, sehingga gereja itu menjadi gereja yang semakin hari semakin diberkati Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari dalam hati itu sumber kehidupan. Oleh sebab itu, jadilah lebah supaya engkau bisa menikmati berkat-berkat. Pria Agios, yes. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu Bapa. Firman-Mu sudah diberitakan, kiranya firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi bapak-bapak dimanapun mereka berada. Sehingga mereka bisa melakukan sesuatu yang baik. Menjadi seorang bapak yang bijaksana, yang bisa mengendalikan kata-katanya, bisa mengendalikan perilakunya, bisa menjaga hatinya, sehingga dia bapak-bapak ini bisa memahami apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Berkati setiap bapak-bapak yang telah mendengarkan renungan pada malam hari. Terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari bapak-bapak kita mengangkat tangan dan kita akan pulang. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, dan juga persekutuan lewat kuasa Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.